日你怎么可能变得这么强？让他神魂俱灭！今后就叫我鸣罗吧。3000大道，合一！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita bayi Lian Peiseng. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berada di dalam sana. Peming dan Jingyao dikejutkan dengan kehadiran Xiao Yu. Tentu dia ini tidak ingin ketinggalan petualangan yang seru ini. Di tempat itu ada sebuah tulisan yang masih belum mereka mengerti. Peming meminta Xiao Yu untuk menjauh dari batu itu. Tapi karena bocah ini sangatlah nakal, ia pun langsung menyentuh prasasti ini dan menyebabkan mereka ditarik secara paksa. Kemudian mereka pun kembali melakukan perjalanan. Namun Xiao Yu ini terus saja mendapatkan sebuah serangan. Entah mengapa setiap dia menerima serangan itu, kekuatan Xiao Yu juga ikut meningkat. Peming yang menyadari akan hal ini merasa sangatlah senang karena begitu kekuatannya akan kembali meningkat. Semakin jauh mereka pergi maka semakin kuat pula juga serangan yang mereka terima. Peming pun sadar betul hanya dengan menyerap semua kekuatan spiritual di tempat ini saja mereka baru bisa pergi. Tak begitu lama mereka pun akhirnya keluar dari tempat itu. Di sana Peming berhasil menyerap begitu banyak kekuatan spiritual jadi kekuatannya pun ikut bertambah. Di tengah kesenangan Peming, di sisi lain terlihat kalau beberapa sekte itu sedang berusaha untuk membuka aula artefak. Tapi karena peta yang dimiliki oleh Peng palsu, jadi mereka pun tidak bisa membuka aula artefak. Minglu meminta untuk tidak menyerah, karena dengan menggunakan dua peta mungkin akan terdapat sebuah celah agar mereka bisa membukanya. Meskipun cara itu terdengar cukup sulit, tapi mereka harus melakukan hal ini. Karena jika tidak semua harta yang berada di dalam aula artefak itu akan menjadi milik sekte Gunung Hantu. Pada akhirnya mereka semua pun bekerja sama untuk membuka pintu aula secara paksa. Peming yang berada di sana tentu sadar kalau semua sekte sedang berusaha untuk membuka pintu itu. Peming mengajak mereka untuk segera pergi, tapi Xiao Yu ingin tetap tinggal di sini karena dia itu ingin melakukan sesuatu. Di sana ia juga mengeluarkan salah satu artefaknya. Peming tahu betul kalau Xiao Yu pasti ingin bermain-main dengan mereka. Kembali keluar, orang-orang ini terus saja berusaha untuk menghancurkan pintu aula artefak. Hingga mereka dikejutkan oleh suara Xiao Yu yang menyamar sebagai sesepuh dari aula artefak. Hal itu sempat membuat mereka kebingungan. Tapi akhirnya mereka menyadari pasti ada leluhur kuat di dalam sana. Mereka mulai menjelaskan kalau mereka ini hanya ingin memasuki tempat itu saja. Tapi Xiao Yu tetap tidak mengizinkan mereka untuk masuk dan jika mau mendapatkan izinnya, maka mereka harus memberikan penghormatan kepada dirinya. Beberapa orang akhirnya paham kalau Xiao Yu menginginkan sebuah harta agar diizinkan masuk. Pada akhirnya orang-orang ini pun memberikan harta dan juga uang mereka kepada Xiao Yu tanpa kecurigaan apapun. Di dalam sana Xiao Yu senang karena akhirnya dia mendapatkan begitu banyak harta. Sayang sekali kesenangannya harus terhenti karena pintu itu tiba-tiba terbuka dan orang-orang ini pun sadar kalau mereka telah ditipu oleh seorang bocil.
实力飞一飞。刚才是你在欺骗我的。 Bukannya lari, Xiaoyu malah semakin mengejek mereka. Apalagi mereka itu berhasil dia tipu sebanyak 2 kali. Sadar kalau Xiaoyu sudah menyamar membuat Peng semakin kesal dan langsung saja menyerangnya. Tapi Xiaoyu berhasil melarikan diri dan pergi meninggalkan mereka semua. 你才抓不到我！ Orang-orang ini pun bergegas masuk dan tidak ketinggalan Zhang dan yang lainnya juga ikut menyusul. Scene berpindah kepada Peming yang kembali lagi bertemu dengan Xiaoyu. Di sini peri labu Peming muncul dan berbicara menggunakan bahasa kuno. 不爱生。 Tanpa mereka duga guys, ternyata peri labu itu berhasil membuka sebuah formasi untuk memperlihatkan begitu banyak harta. Di saat Peming ingin melihat harta, peri gioknya kembali melakukan sesuatu yang ternyata dia meminta bantuan kepada Peming untuk melakukan penerobosan. 帮我突破禁制。 Peming tentu akan membantunya guys, karena peri ini selalu membantu dirinya. Peming cukup terkejut karena semua harta di tempat ini ternyata masih belum cukup untuk menembus semua larangannya. Tak begitu lama beberapa orang pun muncul. Mereka ini kesal karena Peming telah mengambil semua hartanya. Dan karena ada sebuah labu giok mereka pun berencana untuk mengambilnya. Tapi tentu Peming tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di tengah pertarungan akhirnya Peng kembali bertemu dengan Peming. Dia tahu betul kalau mereka tidak bisa melihat perinya dan hanya melihat labu gioknya saja. Peming pun harus meninggalkan tempat ini karena ditakutkan para musuh akan terus berdatangan. Awalnya dia tidak ingin menghabisi orang-orang ini. Tapi karena mereka tidak ingin mendengarkan perkataannya, membuat Peng pun bergerak dan berhasil lolos dan bersiap untuk menghabisi Peming. 谁再敢往前一步？ Tapi sayang itu semua sia-sia guys, karena Peming dengan cepat mampu menghindarinya. 受死吧！ Bahkan selain itu Peming juga segera mengembalikan serangannya itu. Yakni serangan Peming tidak hanya menggunakan pedang saja, dia di sana juga mengeluarkan artefak pagoda yang sangatlah kuat. Alhasil serangan itu membuat sekte musuh auto terpental. 今日你怎么可能变得这么 Di 强？ sana selain pertarungan Peming, Jing Yao dan yang lainnya juga ikut bertarung untuk mengalahkan pasukan dari sekte musuh. Xiaoyu dengan kekuatan bunga sementara Jing Yao dengan robotnya. Pertarungan tak sampai di situ karena mereka belumlah menyerah dan kembali melakukan penyerangan. Namun seketika Peng pun terkejut dikala mendapati kemunculan seorang wanita yang membantu Peming. Sontak saja Peng sangat terkejut dan menanyakan siapa gerangan sebenarnya. Namun Nona Pang tidaklah menghiraukannya dan kembali mereka pun melakukan baku hantam. Tapi kekuatan Peng sangatlah besar di mana ia mampu menumbangkan Nona Pang hingga ia pun terjatuh dan akhirnya diselamatkan Peming. Nona Pang menyarankan kepada Peming agar berhati-hati dengan orang-orang anggota sekte hantu yang selalu menggunakan teknik tipuan. Meski begitu Peming tidaklah gentar dan ia pun langsung berjanji bahwa orang-orang sekte hantu itu tidak akan bisa menyakiti Nona Pang lagi. Karena dia saat ini akan membasmi semua musuh-musuhnya. 我会让他神魂俱灭。 Peming mengeluarkan artefak pagoda sementara Peng mengeluarkan burung poenik. Akhirnya kedua kekuatan tersebut mulai terbentur membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat khawatir. Beruntung serangan Peng menjadi terpental dikala sosok dari dalam giok akhirnya membantu Peming. Di sana, Pri Giok memberikan saran kepada Peming, di mana jika Peming ingin mengalahkan musuhnya, maka Peming harus mengikuti semua yang ia katakan. Peming sangat terkejut melihat Pri Gioknya yang kini bisa berbicara, yang bahkan seorang peri meminta Peming untuk memanggilnya Milo.
今后就叫我弥罗吧。 Langsung saja Milo mengatakan beberapa kata untuk Peming ikuti. Yang ternyata perkataan itu merupakan sebuah ajian yang bisa meningkatkan kekuatan Peming hingga menjadi super kuat. Alhasil tak membutuhkan waktu lama, Peming pun akhirnya berhasil mengalahkan Peng. 3000大道，合一。 Setelah mengalahkannya, Peming pun menghampiri Milo dan berterima kasih kepada dirinya. Milo mengatakan kalau Peming tidak harus berterima kasih karena harusnya dialah yang selalu membantu Peming karena Peming itu adalah Lin Ji. Dan ya, asal-usul dari Peming akhirnya mulai terbongkar guys. Jadi kalau kalian masih ingat guys, sebenarnya Peming ini berasal dari dunia modern dan tentu saja seorang pria yang membawanya itu adalah Lin Ji yang berasal dari dunia kultivasi. Mendengar ini Peming tentu saja kebingungan, tapi Milo kemudian membawa Peming ke tempat dimensi lain dan menceritakan mengenai cerita dari Lin Ji yang merupakan seorang penguasa dunia Mira yang sangat kuat. Peming masih kebingungan dengan apa itu dunia Mira. Yang ternyata dunia Mira merupakan sebuah dunia yang sangat luas yang di sanalah Milo dan Lin Ji berasal. Tapi sayang karena adanya sebuah kejadian di tempat itu membuat dirinya dan Lin Ji harus pergi ke tempat ini dan akhirnya tak bisa kembali lagi. Peming mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia berjanji akan membantu Milo untuk kembali ke dunia Miro. Peming bertekad bahwa dirinya akan terus berlatih supaya menjadi kuat, karena dengan begitulah dirinya bisa membawa siapapun dan kemanapun. Sin kemudian kembali ke kuil harta. Di sana terlihat adanya pertikaian antara Nona Pang dengan Jing Yao. Tapi pertikaian terhenti dikala Peming kembali dan mendiskusikan tentang perjalanan mereka selanjutnya. Peming menanyakan kepada Milo apakah dia tahu mengenai istana artefak harta. Tentu saja Milo pun tahu dan dia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuka portal di tempat itu. Dan benar saja sebuah pilar dauki muncul di sana dan inilah merupakan pintu masuk untuk ke tempat artefak harta. Semua orang termasuk para anggota sekte hantu juga tak ketinggalan, mereka pun langsung memasukinya. Alhasil Peming dan semua orang telah dibawa pada sebuah tempat yang di sana terdapat adanya sebuah pintu yang besar. Salah satu dari mereka kemudian mengklaim bahwa sebenarnya dialah yang akan mendapatkan warisan harta dari tempat ini. Ternyata guys, dia adalah pria yang cukup terkenal nih, yang katanya dia itu merupakan seorang alkemis dari pemurnian artefak yang bernama Yunqi. Tapi Yunqi ini tiba-tiba menjadi antusias dikala melihat Jing Yao yang juga ada di sana. Ia langsung saja mendekatinya, tapi Jing Yao malah menjauh dan malah mendekati Peming. Yang jelas saja melihat ini Yunqi menjadi kesal dan bertekad akan menghajar Peming di tempat ini. Tapi pertarungan tak sampai terjadi karena selain Jing Yao yang menghentikannya, di sana juga muncul seorang tetua yang menjelaskan guys tentang kualifikasi untuk memasuki aula harta. Semua orang mulai diuji menggunakan cahaya yang muncul dari masing-masing mereka. Dari yang terendah warna ungu hingga warna emas yang tertinggi. Kemudian bagi praktisi yang tidak mempunyai cahaya, maka mereka akan dikeluarkan dari ujian ini. Dikatakan semakin terang warna yang bersinar, maka hal itu berbanding lurus dengan bakat yang dimilikinya. Setelah mendengar itu Yunqi pun tertawa keras dan mengejek Peming karena dia sebenarnya memiliki cahaya yang sangat redup. Tapi ejekan itu seketika berubah di mana tiba-tiba guys, cahaya Peming pun berubah dari yang terlemah hingga menjadi warna emas yang sangat terang. Sontak saja sang tetua pun auto kaget. Karena katanya warna Peming ini sebenarnya adalah warna emas yang tentu saja dia adalah jenius langka. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa, salam para jagoan.